kembali. Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Ya, semuanya sehat, semangat. Ya, pagi ini sudah siap anak-anak untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, mari kita puji Tuhan dulu, menyapa Tuhan dulu pagi ini. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Selamat Pagi Tuhan. Ya, semuanya bernyanyi. Siap semuanya? Ayo, mari kita puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, semuanya sudah menyapa Tuhan. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, mari anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan telah membangunkan kami kembali dari istirahat kami, sehingga pagi ini kami pun boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kesehatan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, kita sekarang sudah bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh kakakmu, Kak Frondi. Ya, nanti anak-anak bisa mendengarkannya, bisa mengerti, dan bisa memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita bersaat teduh sebentar. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Kita memasuki dalam firman Tuhan. Kita puji Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Mari Kak Frondi, silahkan menyampaikan firman Tuhan. Kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari silahkan. Oke, terima kasih Bu Rati. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Frondi di sini. Nah, adik-adik, untuk memulai cerita kita hari ini, Kak Frondi mau tanya dulu. Kira-kira adik-adik pernah nggak diejek sama temennya? Ayo, ada yang pernah? Oh iya, pasti ada yang pernah ya. Nah, ceritanya ini akan sama dengan kisah yang mau Kak Frondi ceritain. Jadi, ada seorang anak namanya Thomas. Thomas ini kayaknya lagi bosen banget dan dia mau minta izin ke mamanya. Ma, aku mau main keluar ya. Aku bosen banget.
aku pengen di halaman aja, bentar aja. Terus kata mamanya, oke Thomas, tapi bentar aja ya, dan harus pakai masker. Kemudian Thomas bilang, oke Ma. Akhirnya Thomas kemudian mengambil maskernya. Kemudian Thomas bermain di halaman rumahnya. Thomas bermain dengan Molly. Molly adalah anjingnya. Sesaat kemudian muncul beberapa anak datang ke depan rumah Thomas. Dan salah satu anak mengejek Thomas. Dia berkata, "Lah, lihat deh teman-teman, masa dia cuma main di halaman sama anjingnya, pakai masker lagi, hahaha, dasar penakut." Thomas yang mendengar itu cuma diam aja. Thomas melanjutkan bermain dengan Molly anjingnya. Kemudian Thomas teringat bahwa janjinya dia cuma main sebentar gitu ya. Kemudian Thomas pulang ke dalam rumah. Thomas kemudian mencuci tangan, mencuci kaki, kemudian bertemu dengan mamanya. Mamanya tadi sempat mendengarkan ada rame-rame di depan rumah. Kemudian mamanya bertanya, "Nak, tadi ada siapa ya? Kok rame sekali di depan rumah?" "Nggak tahu tuh Ma. Tadi ada anak-anak, aku juga nggak tahu dari siapa. Terus mereka mengejek aku waktu aku main sama Molly. Katanya aku penakut, cuma main di halaman rumah aja." Kemudian mamanya bertanya, "Terus kemudian, nggak apa-apa kamu diejek kayak begitu?" Lalu Thomas cuma mengangguk. Kemudian mamanya menjawab dan menasihati, "Nah, memang pada saat seperti ini, itu kita harus di dalam rumah. Kita harus menjaga jarak dan kita harus menghindari kita keluar rumah. Dan masker itu untuk melindungi kita. Mungkin mereka masih belum tahu, tapi di era pandemi seperti ini, hal yang kamu lakukan itu benar. Di dalam rumah saja, kemudian memakai masker, itu benar. Suatu saat mereka pasti akan tahu. Tuhan tahu kok kalau kamu itu baik dan benar. Tuhan pasti menolong kamu. Ya udah, sekarang nggak usah sedih. Ini mama udah selesai masak nih. Telurnya udah matang. Yuk kita makan." Thomas pun menjawab, "Oke Ma, aku udah lapar. Yuk kita makan." Akhirnya Thomas gak sedih lagi. Nah teman-teman, dari cerita Thomas, adik-adik juga harus mengerti ya, hal ini pasti sering terjadi. Dan hal itu juga dialami oleh Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini asalnya, ada yang tahu nggak asalnya Nabi Yesaya? Benar, Nabi Yesaya asalnya dari Yerusalem. Nabi Yesaya ini adalah seorang yang memang penurut dan baik hati gitu ya. Nabi Yesaya sangat suka sekali untuk menasihati dan juga menghibur dari orang-orang yang bersedih dan semangat. Tapi karena Nabi Yesaya suka mengingatkan, banyak orang yang akhirnya tidak suka dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga sering disakiti, sering diejek, dan juga kadang merasa sedih gitu ya. Tapi tidak sampai lama-lama, karena Nabi Yesaya tahu Tuhan pasti menolongnya. Nah, adik-adik tahu nggak Nabi itu apa? Nabi adalah seseorang yang bekerja untuk Tuhan. Jadi dia benar-benar membawakan pesan Tuhan untuk bisa menyampaikan kepada orang-orang lain untuk mengingatkan. Nah, adik-adik harus mencontoh ya bagaimana Nabi Yesaya ini. Nabi Yesaya ini adalah orang yang keren banget. Orangnya baik hati, suka mengingatkan, dan penurut. Nabi Yesaya juga punya perkataan yang mampu mengingatkan banyak orang. Jadi kita harus mencontoh Nabi Yesaya. Sama seperti Thomas tadi, banyak yang kita lakukan adalah hal yang baik dan benar, tapi kadang juga kita sering diejek. Tapi jangan pernah takut, kita harus berani, karena Tuhan tahu dan Tuhan pasti menolong kita. Itu aja cerita hari ini. Dan jangan lupa, cerita ini bisa teman-teman baca dari Yesaya 4 ayat 6 sampai 9. Nanti dibaca di rumah ya. Oke, sampai jumpa. Kita harus berani berbuat baik dan benar karena Tuhan menolong kita.
Sampai jumpa, saya kembalikan ke Bu Rati. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, semoga apa yang telah kalian dengarkan bisa dimengerti, bisa dilakukan untuk aktivitas anak-anak setiap hari. Oke? Ya. Sekarang saatnya kita mengucap syukur dengan kita memberikan persembahan, mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita puji Tuhan lewat bawa persembahanmu. Ya, semuanya bisa ya? Ya, 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kembali, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kita semua mengucapkan syukur. Mari kita bawa di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini, pagi ini, kami bisa mengucap syukur dengan rasa syukur kami dengan kami memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat berguna untuk pelayanan kami semuanya di dalam kegiatan sekolah minggu, khususnya di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara. Terima kasih Tuhan. Ada dosa yang terselip di dalam kami menyampaikan persembahan-Mu, kiranya Engkau ampuni. Seluruh doa kami ini kami naikkan, kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, sekarang anak-anak, saatnya kita untuk kembali melakukan aktivitas kita ya, dengan kegiatan yang telah disiapkan ya. Nanti disampaikan kembali oleh kakakmu Mas Rondi yang telah menyiapkannya. Siap anak-anak? Iya, mari Kak Rondi silakan untuk melanjutkan aktivitas anak-anak kita hari ini. Mari silakan. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi di aktivitas sekolah minggu. Nah, tadi sudah mendengar cerita Kak Frondi ya tentang Nabi Yesaya yang berani berbuat benar meskipun diejek ataupun diolok-olok oleh orang-orang sekitarnya. Sekarang Kak Frondi mau minta bantuan ke adik-adik untuk mempersiapkan selembar kertas dan juga alat tulis. Nah, hari ini kita mau melakukan aktivitas untuk menuliskan pengalaman adik-adik ketika melakukan hal yang benar. Nah, adik-adik bisa menuliskannya ataupun dalam bentuk gambar ya. Pengalamannya bisa seperti yang Thomas tadi mungkin ya, ataupun juga ketika mendapatkan tugas waktu sekolah minggu, misalkan suruh berdoa, suruh membawakan kantong persembahan, tapi kadang diejek gitu ya, ataupun pernah diejek, ataupun pengalaman yang lainnya. Nanti jangan lupa tuliskan nama, kemudian tuliskan pengalamannya ataupun dalam bentuk gambar. Kalau sudah, nanti difoto kertas itu, kemudian minta bantuan mama papa untuk dikirimkan ke guru sekolah minggunya. Oke, sudah mengerti? Kak Frondi tunggu ya cerita dan juga gambar dari adik-adik sekalian. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat mengerjakan aktivitas.